Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pesakitan kasus narkoba Freddy Budiman kini menghitung hari. Usai Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atas vonis mati yang ia terima 2012 silam, Freddy resmi menghuni Nusa Kambangan. Menjadi pesakitan sejak tahun 2012, kiprah Freddy juga mencoreng wajah hukum Indonesia. Di balik jeruji besi, Freddy menjalankan bisnis narkoba dengan perputaran uang mencapai miliaran rupiah. Sejak gencar mengeksekusi mati terpidana kasus narkoba, pemerintah mengindikasikan belasan terpidana mati lainnya masuk dalam daftar antrian. Regu tembak dari kepolisian pun telah siap menjadi pelaksana hukuman bagi para pesakitan narkoba. Kendati menuai pro dan kontra, konsistensi pemerintah dalam memerangi narkoba dengan menghukum mati para bandar layak diacungi jempol. Pasalnya menurut data Badan Narkotika Nasional, setiap harinya ada 50 orang meregang nyawa akibat narkoba. Pemirsa, selalu ada kontroversi menyeruak menjelang pelaksanaan eksekusi mati. Bagaimanapun ini menyangkut hak hidup dan nyawa seseorang yang paling asasi. Kita akan membahas persoalan kontroversi hukuman mati ini bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr. Yasona Lawli. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung di iTalk. Terima kasih Hardi, selamat malam. Ya, dan senang bisa bergabung dengan iNews. Ya, dan beberapa waktu lagi kita akan menyaksikan konon pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Bagaimanapun Anda terlibat dalam sebuah proses eksekusi yang menyangkut nyawa orang. Well, tentu kita tidak happy menyangkut nyawa orang, tetapi ini adalah keputusan hukum. Ya. Karena kita adalah negara hukum, maka kita harus melaksanakan hukum sebaik-baiknya. Saya boleh mengatakan bahwa sebetulnya kalau penentuan eksekusi itu sesuai ketentuan perundang-undangan adalah hak Jaksa Agung. Tapi kalau karena terpidana itu ada di tempat kita, di Lembaga Pemasyarakatan, di Kementerian Hukum dan HAM, tentu kami harus menyiapkan, berkoordinasi dengan Kejaksaan, berkoordinasi dengan Polda, dalam rangka penyiapan pelaksanaan eksekusi tersebut. Okay. Dan ini sudah dilaksanakan sejak bahkan beberapa waktu lalu semuanya sudah kita siapkan dengan baik. Karena sudah ada pengalaman beberapa waktu yang lalu, ya khususnya mengenai narkoba. Kita sudah sepakat bahwa narkoba di negara kita ini sudah betul-betul dalam kondisi darurat nasional dan menyangkut nyawa rakyat Indonesia. Setiap tahun diperkirakan, setiap bulan diperkirakan 50 orang ya yang korban dari penggunaan narkoba. Jadi kita tidak boleh main-main dengan ini. Anda sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan eksekusi ini? Iya, artinya begini, tatarannya langsung dini hari besok? Itu biarlah Pak Jaksa Agung yang menentukan persis tanggalnya. Saya tidak mau mendahului beliau. 14 Kami orang? tahu. Ya, seperti itulah informasi yang diperoleh. Sejumlah itu yang datang ke tempat pelaksanaan eksekusi? Jadi kan sebagian besar kan sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Jadi kami berharap, ya, pemerintah berharap, ini kan prosedur yang seperti biasa saja, dalam artian, ya karena ada keputusan hukum, dan sekarang keputusan hukum itu dilaksanakan. Dan kami sebagai kementerian yang bertanggung jawab tentang lembaga pemasyarakatan di mana ditempatkan napi-napi, kami harus menyiapkan, ya, baik kondisi tempat pelaksanaannya maupun persiapan pelaksanaannya di blok-blok yang disediakan kepada orang-orang. Berapa lokasi eksekusi yang disiapkan? Seharusnya satu. Ya, seharusnya satu. Artinya bergilir satu demi satu. Itu teknisnya biar aja nanti pelaksana eksekutor yang menentukan. Ya. Di sekitar Nusa Kambangan? Iya, di Nusa Kambangan. Ya. Lalu apa sampai sekarang?
kita putuskan di situ. Apa yang sudah disiapkan oleh kementerian? Kalau kita menyiapkan ya seperti biasanya menyiapkan mereka-mereka yang diputuskan oleh Jaksa Agung untuk dieksekusi, ya tentu rohaniawan dan keluarga, dan kalau pelaksanaan eksekusi sudah ditentukan pastilah Jaksa Agung sudah memberitahu minimal 3 hari kepada keluarga. Kalau dia menyangkut orang asing harus diberitahu kepada kedutaan besar dari negara-negara di mana orang itu sebagai warga negara. Ini protapnya. Dan memberi kesempatan kepada keluarga, memberi tahu kepada keluarga bahwa akan ada eksekusi. Mereka yang akan dieksekusi itu sudah memenuhi semua proses hukum sehingga diperkirakan tidak akan ada seharusnya begitu. Pembatalan lagi? Iya, harus orang yang betul-betul ya sudah tuntas secara hukum. Ya, memang tentunya ada. Jangan kita biarkan suatu kondisi di mana masalah hukum masih ada. Jadi, dan itu sepenuhnya adalah kajian daripada Jaksa Agung sendiri. Jadi Pak Jaksa Agung menetapkan tentu melalui Jampidum, kemudian Jampidum berkoordinasi dengan Kajati Jawa Tengah, ya Polda Jawa Tengah, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Mana Nusa Kambangan ada. Tidak ada lagi upaya lobby dan tekanan dari pihak asing katakanlah? Sampai saat ini tentunya masih banyak upaya-upaya baik dari kedutaan besar maupun dari kelompok-kelompok masyarakat internasional, Amnesty Internasional mengenai itu. Tapi kita adalah negara yang berdaulat secara hukum. Masing-masing negara punya kedaulatan hukum sendiri. Mereka punya sovereignty, maka kita berharap negara-negara yang bersangkutan juga harus menghargai sistem hukum dan hukum yang ada di negara kita. Mereka yang dieksekusi kali ini semuanya terpidana di kasus narkoba? Iya. Semuanya? Iya. Berapa banyak yang saya dengar begitu dari Jaksa Agung. Ada warga negara asing juga? Kalau supaya jangan saya baca dari koran begitu. Jadi ada juga warga negara asing? Ya. Lalu apakah yang membuat pemerintah bisa katakanlah menunda pelaksanaan seperti dalam kasus Mary Jane beberapa waktu lalu? Iya, ada satu temuan hukum yang betul-betul, misalnya masalah Mary Jane. Ya, ada alasan dan dari pemerintah Filipina mengatakan bahwa dia bukan pelaku utama dan sudah tertangkap orang yang merekrut dia. Dia adalah korban trafficking, ya. Jadi dia bukan aktor utamanya, gitu. Jadi kalau bukan aktor utamanya, menurut mereka tidak pantas diberi hukuman mati. Dan sekarang lagi proses peradilan di Filipina. Kita bekerja sama dengan Duta Besar Filipina di sini dan Kementerian Kehakiman di Filipina mengenai proses itu. Mereka meminta kita akses untuk ke Mary Jane dan akses dari Kejaksaan Filipina untuk bertemu dengan Mary Jane. Anda menangani para terpidana mati ini tentu sudah sangat lama, jauh sebelum mereka akan melakukan eksekusi. Selama ini sendiri bagaimana sebenarnya pengawasan dan penindakan atau penanganan terhadap para terpidana mati ini? Ya, mereka seperti biasa saja, seperti narapidana yang lain, hanya mereka ditempatkan di lapas. Tidak diklasifikasikan sebagai narapidana dengan risiko yang tinggi? Iya, artinya mereka masuk dalam lapas super maksimum security. Ya, mereka masuk dalam kategori itu. Walaupun ada juga yang tidak di Pasir Putih, ada sebagian yang di Lapas Batu. Tapi mereka betul-betul pembinaannya sama seperti narapidana yang lain, tidak ada perbedaan. Hanya pengawasannya, mereka punya akses kepada rohaniawan, mereka punya akses untuk olahraga, untuk kebaktian, sama. Mereka tetap kita bina karena mereka adalah narapidana walaupun dengan hukuman mati misalnya, kalau tidak ada eksekusi kan. Mereka ya narapidana yang hanya menunggu. Mana tahu suatu saat ada perubahan. Adakah terjadi perubahan terhadap mereka?
Kalau perubahan secara manusia ya, ya kita menyaksikan itu. Kita menyaksikan itu. Ada Artinya karena mereka memang terlihat- proses hukumannya kan sudah cukup lama, ada yang sampai lebih 10 tahun menunggu. Sehingga ada komplain dari orang-orang ya yang mengatakan mereka they are now a new person. Mereka sudah orang baru, orang hidup baru. Ya. Ada yang sudah sangat taat beragama, misalnya. Tapi hukum adalah hukum. Ya, hukum itulah hukum. Betul. Ya, kalau dari segi ajas yang sangat legalistik ya, ada yang seperti Immanuel Kant bilang, walaupun besok dunia akan kiamat, Hukum tetap hukuman harus mati ditegakkan. yang harus dilakukan hari ini harus dilakukan. Memang itu sangat straightforward, sangat apa. Apa Tapi adanya. apa adanya. Jadi memang hukum itu kadang-kadang dilihat dari perspektif itu agak keras, Ya. gitu ya, agak keras. Tapi demi penegakan hukum, demi kepastian hukum itu dilakukan. Mungkin secara personal itu cukup berat buat kami, berat, bukan tidak mudah. Pergumulan kita juga pasti ada, tetapi ya memang ini adalah persoalan yang sangat mengerikan, menyangkut darurat narkoba, ada korban-korban yang sangat besar, dan kita berharap ini punya deterrent effects. Ya, Efek jera. iya. Tapi kita sebelum ke sana, Anda sendiri melihat bahwa memang pasti diperlukan hukuman mati ini. Iya, komprominya. Jadi komprominya kita berharap karena menangkap perdebatan yang terjadi yang sangat tajam antara pendukung hukuman mati dengan yang menolak hukuman mati tidak hanya terjadi di Indonesia. Ya. Ada di Amerika, di mana-mana. Waktu saya sekolah di Amerika, saya terlibat perdebatan yang sangat keras tentang hukuman mati. Menurut studi-studi memang dikatakan hukuman mati ini tidak punya deterrence. Ya, So betul. be it, karena tapi ya karena hukum positif kita mengatakan ada hukuman mati dan ada hukuman itu dan Jaksa Agung mengatakan kita harus laksanakan hukuman itu, ya memang harus kita laksanakan. Nah, di dalam rencana undang-undang KUHP yang sekarang Ya. kita moderasi. Jadi kita ambil win-win solution. Seperti apa? Jadi hukuman mati itu tetap dikenal dalam KUHP sebagai hukuman alternatif. Maksudnya? Dimungkinkan seorang dihukuman mati, tapi dimungkinkan pula dia nantinya kalau terjadi perbaikan, terjadi perubahan perilaku dan lain-lain, dimungkinkan dia Hukuman ganti mati pun hukumannya. bisa dianulir setelah Bisa. berjalannya pelaksanaan hukuman. Oh tidak. Artinya setelah divonis dia hukuman Setelah mati, divonis hukuman mati, dia menjalani berjalan itu, katakan 5-10 tahun dan melihat atau ada 5 perubahan. tahun, ada perubahan manusianya dimungkinkan. Oke. Kita akan Dimungkinkan. bahas ini mungkin merupakan sebuah perdebatan yang sangat baru, tapi Iya. kita akan bahas itu dalam segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.